pagi menjelang siang kepada rekan-rekan saya pada hari ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita pada hari ini dapat dikumpulkan di tempat ini dalam acara pengimbasan sharing tentang disiplin positif dan motivasi untuk siswa. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai acara kita, layaknya kiranya kita memohon kepada junjungan kita, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini supaya apa yang dapat kita kerjakan hari ini, sharing diskusi kita dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama-tama saya kembali mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan saya di sini dalam acara pengimbasan kali ini. Untuk itu, kawan-kawan semua, bisa kita perhatikan materi yang sudah kita dapatkan di depan kita. Nah, untuk itu hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana tentang di situ materi 2.2, konsep disiplin positif dan motivasi, kemudian tentang keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini, kita sebagai guru, tentunya kita mempunyai suatu beban tugas. Bagaimana kita akan menempatkan diri kita di dalam satuan pendidikan yang kita jalani ini untuk memajukan pendidikan Indonesia. Nah, sebagai seorang guru tentunya kita tahulah tokoh utama dalam pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kita akan mengupas tentang motivasi atau pemikiran tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yang pada intinya Ki Hajar Dewantara sangat menginginkan akan merdeka belajar. Nah, untuk pembentukan merdeka belajar, tentunya kita punya langkah-langkah dan kita harus tertanam pada diri kita sendiri. Kita memahami apa sih tujuan dari belajar, apa sih yang akan kita jadikan objek belajar kita ini. Tentu saja dalam pendidikan objek kita adalah siswa. Nah, untuk itu karena sudah terbudaya dari dulu bahwa kita guru ini mendidik siswa. Kesannya itu kita kan mendidik, membuat siswa dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi pada dulu-dulunya biasa seorang guru itu hanya membuat konsep bagaimana muridku bisa dari tahu 5 kali 5 25, 6 kali 6 36. Kemudian tahu membaca, tahu menulis. Tetapi era kemajuan sekarang, ibu-ibu, kita sudah harus dituntut untuk mengikuti kemajuan sekarang. Karena budaya manusia itu selalu berkembang. Dulu kita kan hanya menulis dari kertas. Kalau sekarang sudah banyak sekali kita dapati. Bisa dari kita sudah mengetik, kita sudah dapat media-media sekarang. Jadi terkadang membuat kita sebagai seorang guru memang dipacu harus mengikuti kemajuan zaman ini. Nah, oleh karena itu siswa juga demikian. Dulu siswa itu hanya tahu duduk mengajar. Kayak apa itu Bu ya, kurikulum yang dulu? CBSA ya, cara belajar siswa aktif. Tapi ada itu plesetannya. Apa? Catat buku sampai habis. Itu kan? Nah, jadi kalau sekarang tidak, apalagi dari Kemendikbudristek, Pak Nadiem Karim. Nah, ini Pak Nadiem Karim selalu mencetuskan, selalu menggembor-gemborkan merdeka belajar, berpusat pada siswa. Bukan kita sekarang. Justru siswa lah pusat yang harus kita raih. Oleh karena itu, untuk itu kita pertama akan kita kupas dulu tentang disiplin. Ya. Semoga materi kita hari ini bisa kita lancar ya sampai kita selesai nanti. Nah, setelah kita mengupas tentang materi ini, nah oleh karena itu kita akan
jalan ke diskusi. Jadi sebenarnya pada saat ini kita itu hanya untuk saling sharing, Bu. Bukan saya hanya akan memberikan materi kepada Ibu, aku nak gurunya, orang Ibu siswanya, bukan. Nah, dari setelah kita mengupas tentang materi ini, saya ingin men-sharingkan atau kita saling curhat lah bagaimana kita di kelas-kelasnya, bagaimana kita menghadapi siswa-siswa kita ini di kelas. Jadi alangkah baiknya materi ini bisa kita terapkan di dalam kelas. Nah, kita lihat dulu dari disiplin. Ya. Dari disiplin ini, Bu, kita selalu kalau sudah membayangkan kata disiplin, itu kayaknya hal yang kaku. Hal yang kaku sekali. Berarti disiplin itu harus tanggung jawab. Di situ akan kita bayangkan bahwa kata tertib, peraturan, berarti itu harus dijalankan. Kalau peraturan dijalankan, kalau kita melanggar, kita akan mendapat hukuman. Itu zaman dulu. Nah, tapi kalau zaman sekarang, disiplin itu bisa kita lihat tidak harus memberi hukuman. Karena dari kata disiplin kita bisa lihat di halaman kedua, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, supaya patuh saja. Jadi kalau dia sudah patuh, berarti dia akan pasti disiplin. Nah, ini untuk menyatakan mencapai kemerdekaan itu, konteks pendidikan kita saat ini, kita akan dengan disiplin kita dapat menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin di sini adalah maksudnya disiplin diri dan kita memiliki motivasi. Apa sih motivasi kita? Dari situ kita akan dapat menanamkan rasa disiplin itu di dalam diri kita. Nah, untuk itu ketika kita menginginkan murid kita disiplin, otomatis ya kita dulu harus duluan disiplin kan ya, Bu. Kita lah duluan menjadi contoh teladan. Karena apa yang kita lakukan di depan siswa, itulah yang nanti akan ditiru siswa. Ya kan nggak mungkin lah kita aja seenak-enaknya kita tuntut siswa kita untuk disiplin, ya kan, Bu? Nah, dari kita menanamkan disiplin di kelas untuk anak-anak, bagaimana caranya? Kita bisa mengadakan keyakinan kelas. Salah satu upaya kita mengajarkan anak-anak disiplin, kita membuat keyakinan kelas. Coba, setiap kita mulai pembelajaran, kita buat dulu sama anak-anak. Mungkin saya rasa udah pernah Ibu lakukan ini di kelas ya. Contohnya, coba anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau buat dulu kita kesepakatan. Biar belajar kita hari ini supaya lancar, kita harus berperaturan. Coba, siapa yang punya peraturan? Nanti anak-anak kita pasti ini, oh aku, Bu. Karena sudah saya lakukan di kelas, saya, Bu, coba apa peraturan kamu? Kalau nanti nggak mau duduk diam, kakinya diikat ya, Bu. Nah, itu pemikiran anak-anak. Iya, nanti kita ambil tali, kita ikat kakinya sama mejanya. Jadi biar nggak pergi-pergi dia kan, wah, ketawa-ketawa anak-anak. Jadi mereka sendiri yang membuat peraturan. Kalau mereka sendiri yang membuat peraturan, otomatis mereka kan pasti mengingat, aku yang bilang tadi, kok aku yang melanggar. Nah, jadi itulah. Jadi bisa kita mulai dari awal. Dari keyakinan kelas kita membuat berbagai peraturan yang anak-anak sendiri membilangkan. Kemudian setelah kita membuat peraturan-peraturan keyakinan kelas dan kita sudah mengkonsepnya di dalam kelas, otomatis bagaimana caranya kita membuat peraturan kepada anak-anak? Karena bukan hanya anak-anak membuat, kita juga bisa membuatnya. Tetapi kita harus berdasarkan, kita lihat dulu kebutuhan anak-anak ini. Dari kebutuhannya bisa kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama survival, itu pemenuhan untuk melindungi diri sendiri, untuk kelanjutan hidup, untuk bertahan hidup. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pemenuhan akan kasih sayang, merasa dicintai. Jadi anak ini merasa dicintai oleh gurunya. Dan kemudian kebutuhan untuk kekuatan, power.
Dia itu merasa mempunyai kekuatan untuk membela dirinya. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Bagaimana sih anak-anak belajar? Mereka juga perlu kesenangan. Kalau mereka senang dalam belajar, otomatis apa yang diserapnya pasti kan masuk ya Bu ya. Dia juga perlu kesenangan. Tak mungkinlah di dalam kelas anak-anak itu kaku, hanya mendengarkan gurunya. Seakan-akan guru itu adalah bagaimana Bu? Robot. Gurunya jadi robot. Jadi kita juga harus tahu apa sih kesenangan yang harus diinginkan anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah freedom, yaitu kebebasan. Kebebasan yang diinginkan oleh anak, tetapi intinya kebebasan itu dalam tanda kutip ya Bu ya. Bukan berarti bebas semau mereka. Bebas tapi masih dalam konsep disiplin. Konsep disiplin itu tadi. Nah, ketika 5 kebutuhan anak ini dapat kita pahami semua, dapat kita kuasai semua, sehingga anak-anak merasa bahwa 5 kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi, otomatis rasa untuk motivasi untuk belajarnya itu pasti akan tercapai. Nah, bagaimana setelah kita mengetahui tentang 5 kebutuhan dasar manusia, barulah kita tahu bagaimana kita mengkontrol diri kita. Ketika seorang anak melakukan atau melanggar keyakinan kelas yang sudah dilakukan di dalam kelas tadi, ternyata masih ada melanggar. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita kan sudah tahu apa kebutuhan anak, 5 kebutuhan dasar manusia itu, barulah kita melihat dulu tentang 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang harus dikuasai oleh seorang guru. Nah, ada 5 posisi kontrol di sini, yaitu pertama penghukum. Biasanya seorang penghukum ini menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, di sini saya rasa sudah jarang ya guru-guru sekarang ya kan mengadakan hukuman berupa hukuman fisik. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Tetapi cara kita ini, kata kasarnya, dia lembut tapi menggigit. Nah, karena apa? Ketika orang merasa bersalah, anak itu merasa tidak nyaman. Dia nggak enak dengan dirinya sendiri. Contohnya misalkan dia bilang, ibu sangat kecewa sekali samamu. Gimana ya? Kan anak itu kan merasa jadi nggak nyaman dengan dirinya sendiri karena dia merasa bersalah. Nah, kemudian sebagai teman, guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun tetap mengontrol melalui persuasif. Nah, kadang kita memposisikan diri kita sebagai teman itu ada sisi negatifnya dan ada sisi positifnya. Oke, positifnya hubungan pasti akan terjadi baik ya antara siswa dengan guru. Tapi tetap aja lah, kalau kadang ada sisi negatifnya, yaitu karena merasa teman, rasa hormatnya seorang siswa kepada guru mungkin agak berkurang. Kemudian yang keempat itu adalah monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, berarti kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi itu. Nah, posisi ini pasti menggunakan sanksi atau konsekuensi kepada orang yang kita awasi ketika dia tetap melanggar peraturan tadi. Nah, kemudian yang terakhir manajer. Nah, di sini sebagai seorang guru diharapkan kita meletakkan posisi kita di manajer ini, posisi yang terakhir. Karena posisi manajer ini adalah mentor, di mana guru berbuat sesuatu, ingat, bersama. Nah, inilah yang paling penting, bersama dengan siswa. Kadang kita sering mau gini, memerintah, nah, ruangan kotor, cepat sapu, tapi kita berdiri-diri aja. Nah, itu sering. Halaman begini, kita hanya menyuruh, nak sana, nak sini, nak situ. Nah, ketika dimulai dari program pendidikan guru penggerak, saya mendapatkan biasakan membilang sama anak, ayo nak kita sapu. Kita juga megang sapu sama-sama. Ayo nak, lihat dulu kelas kita kok kotor sekali. Ayo
Lihatlah di bawah itu ada kutip sampah kita, ayo guru juga ikut. Jadi di sini adalah posisinya bersama dengan murid. Nah, ketika tugas seorang manajer bukan hanya untuk bukan hanya mengatur perilaku, tetapi membimbing. Nah, ini ya konteksnya Ibu ya. Kita itu membimbing, bukan mengatur. Disinilah. Jadi ketika 5 posisi kontrol sudah kita ikuti ini tadi, kayaknya Ibu setuju nggak dengan pendapat saya bahwa kita posisi terakhir, manajer inilah yang harus kita praktikkan. Kita cocokkan ya kan? Nah, oleh karena itu Bu, ketika 5 posisi kontrol ini sudah kita berarti saya yakin kita di kelas, kita semua di kelas pasti adalah suatu permasalahan dalam keyakinan kelas. Pasti itu di mana-mana pasti ada suatu kasus yang kita hadapi. Nah, untuk itu ketika suatu kasus itu kita hadapi dalam siswa, kita akan bisa menguasai hal ini karena kita sudah tahu bagaimana kebutuhan dasar manusia ini, bagaimana tentang 5 posisi kontrol tadi, sehingga kita akan bisa suatu saat ada masalah di dalam sekolah, kita akan bisa mengadakan restitusi. Nah, ini namanya restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi ketika ada murid yang melakukan kesalahan, bisa kita memanggil secara face to face. Kita bisa melakukan bagaimana caranya memecahkan masalah yang ada pada anak. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi, kita menjalankan posisi yang kontrol tadi, diharapkan kita bisa melakukan sebagai posisi manajer. Nah, jadi saya rasa dalam 5 materi ini kita sudah pahami, atau mungkin ada yang kurang paham bisa bertanya. Udah bisa Bu? Supaya kita bisa jalankan lagi ke langkah kita yang kedua, yaitu sharing atau bertanya jawab. Jadi bisa kita lanjutkan ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan buka forum diskusi kita. Bagaimana kita dalam menjalankan cara-cara atau langkah-langkah proses restitusi di kelas. Jadi saya yakin pasti kita di dalam kelas ini adalah mempunyai masalah-masalah tersendiri, dan dalam diskusi kita kali ini kita akan mendiskusikan. Siapa tahu Ibu Simamora ada yang ingin disampaikan atau permasalahan yang mungkin belum terpecahkan bisa kita tuangkan di saat ini. Mungkin nanti Ibu Simamora sudah menyampaikan bagaimana macam kasusnya. Bisa juga Ibu Silalahi memberikan tanggapan, atau mungkin Ibu Fitri memberikan solusi pemecahannya. Jadi kita akan buka forum diskusi. Kita mulai dari siapa Bu? Oh, dari guru kelas 1 lah dulu ya. Guru kelas 1. Bisa diperkenalkan dirinya Bu? Sampai sejauh itu. Iyalah. Boleh. Oke. Terima kasih. Berdiri. Duduk aja. Boleh. Ah, boleh aja duduk aja. Tapi siapa tahu Ibu ini mau berdiri kan? Iya. Biar lebih Oke, terima kasih buat Ibu guru kami yang kebetulan ini penggerak ya Bu ya. Nah, saya Polma Simamora, guru kelas 1 di SD 22 SD 01 0022. Guru kelas 1 ya. Nah, yang saya hadapi selama saya mengajar, kebetulan saya selama 8 tahun mengajar di SD 22 ini, guru kelas 1. Permasalahan saya, ini anak kelas 1 ya kan. Kelas 1 ini bisa dibilang lah umurnya belum
dewasa, masih anak-anak karena masih di bawah umur 8 tahun gitu ya Bu ya. Jadi yang masalah yang saya hadapi di dalam kelas ya Bu, yaitu keributan lah Bu, ribut. Nanti kalau ada misalnya ibu guru pergi ke kantor sebentar, ada urusan sedikit lah, tapi ruangan ya kelas lain ada mau ditanya lah, bukan berkompor Bu. Ada yang mau ditanyakan sama ibu yang lainnya kan. Padahal sebelum ibu berangkat, saya berangkat, sudah saya sampaikan sama anak-anak ibu ini, jangan ribut. Ibu sebentar aja. Ya Bu, gitu itu nanti. Ya Bu, gak ribut kami Bu. Ya, terus ditinggalkanlah kelasnya. Ada 5 menit atau 10 menit lah. Kembali lagi ke kelas. Wah, anak-anak ibu ini udah ke depan semua. Yang laki-laki udah main tumbuh-tumbuh. Yang perempuan bercerita. Nah, sebagai pertanyaan saya, bagaimanalah cara mengatasi anak-anak ini supaya mereka jangan ribut gitu Bu. Terima kasih. Nah, saya rasa seperti yang materi yang tadi 2.3. Mungkin bisalah kita lihat dulu ya kan, ketika sebelum kita memulai dalam proses belajar mengajar, kita mengadakan keyakinan kelas. Coba dulu ibu ingat-ingat, apakah ibu pernah membuat itu? Misalkan, oke, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ibu mau buat satu dulu. Kesepakatan kita sepakat dulu. Karena akhir-akhir ini sering ibu lihat, kalau ibu permisi sebentar ya nak, kan nggak mungkin lah ibu terus selalu di dalam kelas. Ibu kan kadang mau ke kamar mandi loh. Ibu kan permisi sama kalian kan? Nak permisi dulu ya, ibu mau ke kamar mandi. Jangan ribut. Tapi kok akhir-akhir ini terus kayak gitu kalian. Kita buat dulu kesepakatan kelas. Sebelum mulai kita belajar, kita buat dulu. Bagi siapa nanti kalau ibu keluar sebentar yang ribut, kita apakan? Otomatis nanti anak-anak itu menjawab, Bu. Ya Bu, kalau ribut nanti dihukum Bu, di ini Bu, di itu Bu. Nah, kalian yang buat ya. Jadi nanti kalian yang menghukum siapa yang ribut. Saya rasa mungkin nanti anak-anak jadi seperti itu. Atau mungkin ada tanggapan dari kawan-kawan yang lain? Ya, silakan. Ayo Bu. Kalau menurut saya Bu kan, untuk mengatasi yang sering ribut, karena di ruanganku pun sering juga terjadi. Jadi saya buat kesepakatan, saya kasih nilai plus. Bagi yang cepat, karena sebelum saya tinggalkan, saya kasih tugasnya. Jadi tugasnya ini harus selesai. Siapa yang sudah selesai, saya kasih nilai plus untuk dia. Dan bagi yang tidak selesai, saya hukum. Itulah menurut saya. Iya. Ada yang lain? Ada yang lain. Sedikit ya Bu. Kalau menurut saya dari Ibu Mamora tadi, mungkin semua kita tahu ya kan, mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 memang permasalahan kalau seperti yang kelas 1 Bu, bukan hanya di sekolah kita. Mungkin kalau Ibu cerita sama guru di sekolah lain, mungkin masalah yang Ibu hadapi itu sama. Karena dari faktor usia, di mana kelas 1 kalau kita bilang jangan, itu pasti langsung dilakukan. Kita bilang sebentar, tidak ada kata sebentar untuk anak usia kelas 1 kan kayak gitu. Jadi Bu, kalau keyakinan kelas, mungkin kalau macam saya pribadi, kalau kelas 4 kita bilang tunggu sebentar, ibu mau keluar segala macam, mungkin bisa untuk beberapa menit. Tetapi kelas 1 saya yakin itu memang susah untuk memahami yang namanya peraturan. Makanya Bu, mungkin ya entah cocok atau tidak, saya kurang tahu. Kalau misalnya kelas 1 tadi melanggar, coba ibu buat seperti permainan. Mungkin siapa nanti yang keluar pada saat ibu keluar, nanti ibu akan buat menjadi pengawal ibu di depan. Maksudnya ibu kan posisi duduknya di tengah, jadi murid itu disuruh maju di samping kiri kanan. Sebenarnya seperti punishment, tetapi seperti permainan. Akhirnya nanti yang keluar jadi di samping kiri kanan atau menghormat atau bagaimana, tapi dia kan dikasih hukuman walaupun dalam bentuk permainan. Oke. Terima kasih. Iya. Sudah bisa Ibu Mamora Terima kira-kira? kasih, Ya. Nah, disinilah tadi pemenuhan kebutuhan manusia kan? Seperti mungkin usul dari Ibu Fitri tadi, kita akan dapat di sini, di kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebenarnya mau menghukum,
tetapi melalui kesenangan, ya kan? Permainan Dapatnya ini tadi. Dan kemudian kalau mereka merasa senang, kembali lagi ke belajarnya lagi. Kita kasih dulu waktu-waktu kesenangan kepada mereka. Karena di kesenangan itu pun mereka mempunyai kebebasan. Tapi tetap posisi guru tetap menjadi seorang ini tadi manajer, mengatur tetapi tetap mendampingi murid. Oke. Lalu ada lagi, Bu? Ini ya Bu, ini masalah di kelas saya ya Bu. Ibu, Saya coba ini, perkenalkan diri lah, Bu. Kelas berapa, Bu? Oke. Nama saya Fitri Jamili, saya guru kelas 4 untuk saat ini. Jadi masalah di kelas saya ini sedikit berbeda. Berbedanya kayak gini Bu, saya cukup kewalahan mengatasi murid saya yang terlalu aktif. Aktifnya kayak mana? Aktifnya bicara. Begitu saya masuk, selamat pagi anak-anak semua, selamat pagi Bu. Langsung dari sana, Bu taunya ibu yang ini seperti ini Bu. Bu taunya Bu, sampai kepala Bu kadang-kadang pusing. Begitu aku masuk pagi, aku belum lagi bilang mau nanya PR segala macam, semua sudah punya bahan yang mau disampaikan setiap hari. Jadi Bu, caranya kayak mana lah supaya aku bisa mengatasi murid yang seperti ini, karena di awal pembelajaran ya kan udah pusing aku. Oke, Bu. Siapa yang beri tanggapan? Kewalahan aktif dari Iya, aktif aktif sekali. Gini, dia kan di rumah mungkin udah punya bahan. Ya, aku nanti Ada sama supirnya guru ini, Bu, ya. Pastilah kayak Gitu. gini. Contoh ya Bu, si Maruli. Begitu aku masuk dia langsung punya cerita nanti. Lain sini udah dari sana, lain aduh, aku sudah. Oh, justru itulah enaknya lu, Bu. Ya memang enak Bu. Ha. Tapi saat kita masuk mulai ke dalam kelas Bu, kalau udah langsung setiap hari loh Bu. Setiap Karena setiap hari hari. menghadapi hati itu mungkin tak menyenangkan ya kan. Iya. Berarti setiap hari. Ibu setiap hari di rumah ada PR lah itu nanti kan. Berarti udah bisa mempersiapkan dari rumah. Nanti ada serangan dari si Maruli begini, ada ini dari sini begini, ada dari sini begini. Jadi kalau menurut saya untuk mengatasi siswa-siswa yang seperti itu, begitu masuk ke sekolah, begitu masuk ke kelas Ibu kan, duluan Ibu, jangan dulu beri kesempatan pada mereka. Hai, selamat pagi anak-anak, karena memang kelas Ibu seperti tadi, seperti yang dibilang Ibu kan, kelas ini rame dengan ini. Iya. Tapi bagus itu loh, sebenarnya aktif mereka ya kan, mereka aktif. Super, akhirnya ke super ya kan. Jadi, hai anak-anak, selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Nanti bisa-bisa lupa kok mereka apa yang mau diapakan sana. Lalu disitulah momen-momen di situ. Apa kabar kalian? Yuk kita bikin dulu pagi-pagi ini, kayaknya kita perlu ini dulu ya. Siapa yang udah sarapan? Kita duluan lah yang menguasai kelas dulu kan, menguasai bahan di situ. Jangan kasih kesempatan. Jangan kasih kesempatan mereka dulu. Nah, jangan itulah sekarang iya. Apanya? Lalu pagi-pagi belum apa-apa. Orang itu. Iya. Iya, langsung bikin dulu mereka bermain boleh. Bisanya. Malah sekarang lebih enak kok siswa. Bernyanyi dulu. Nyanyi dulu, atau iya. bernyanyi Jangan atau sampai bagaimana. unek-unek. Nah, pokoknya jangan beri kesempatan. Kita langsung apakan mereka, tapi dengan kesenangan. Karena saya lihat kelas Ibu ini memang kelas yang have fun, iya kan? Iya, memang. Nah, have fun and freedom. Itulah ciri khas kelas Karena 4 kita ini. mereka kan kelas 4 masih baru-baru mau beranjak, mereka itu mau mengenal pengetahuan. Jadi belum lagi orang itu kan udah terbiasa. Orang itu kan kelas awal dulu, kelas 1 sampai 3. Ketika masuk kelas 4, mereka itu belum dewasa. Belum paku mereka, masih terbiasa. Mereka itu merasa kami masih kelas kecil gitu. Jadi masih keperasaan anak-anak kali masih dia. Jadi makanya tadi dibilang gitu, jangan kita kasih kesempatan. Memang sebenarnya bagus. Boleh loh utama jangan kasih kesempatan, sekali-sekali dikasih juga lah. Iya, masih. Kita Iya. juga lah. Masuk Nanti nanti orang itu layani. merasa kecewa. Layani anaknya. Iya. Karena mereka merasa kecewa, Bu. Iya. Karena gini, dari rumah dari karang mereka itu, aku akan kasih tahu sama guruku ini. Aku akan ceritain seperti apa nanti mau disampaikan dulu. Ketika Ibu membatasi, kecewa juga, Bu. Kecewa, Kan? betul. Kecewa. Iya, pasti. Tapi kita kasih sedikit orang itu sekali-sekali, kita kasih seperti yang Ibu itu tadi, sedikit masuk, dan jangan dulu kita mendengarkan unek-unek anak-anak ini, bernyanyi aja dulu kita ajak, kan? Supaya berhenti dulu orang itu, lupa.
Jadi Mungkin besok-besoknya orang itu cerita diterima lah Bu, jangan di cancel terus. jadi macam ini tarik ulur lah. Iya, Tarik ulur. Jadi kita bisa buat anak-anak. Padahal dari rumah udah dipersiapkan ini apa yang mau diceritakan. Entah ini marahin mamanya, entah dia Iya. cerita curhat. Mungkin gini Bu, di rumah orang itu tidak terbiasa orang itu cerita sama orang tuanya. Iya. Mungkin ketika masuk mereka di kelas 4, mereka merasa senang, nyaman bercerita dengan ibu. Kan? Mungkin mereka bercerita, ibu kasih solusi. Jadi orang itu selalu mau mengapa dari rumah, apa nanti mau kuceritakan sama ibu. Tapi takutnya Bu ini kalau Termasuk guru favorit. ya, harus waktunya ya kan. Iya. Itu. Dikasih Harus usaha belajar. Iya. Jangan di semua, misalkan 2 orang aja. Yuk kita mulai besok lagi ya. Jadi belajar. Jangan 2 orang aja. Bu. Atau bisa mungkin kali ya kita buat Transfer. hari ini kesempatan untuk 2 anak curhat. Ya. Terus jadi besok siapa yang mau curhat gitu ya kan? Ya, kan? Nah, Jadi jangan semua. nanti kalau Kalau semua semua kapan belajar? kapan belajarnya kan? Iya pasti tuh. Oke. Sangat menarik sekali kan kayak gini enak kali ya kalau terus ada kita buat seperti Pokoknya ini. KKG ya kan? Iya Pak Kagi. Hanya guru SD 22. Nanti kita usulkan itu. Udah Kita ada usulkan, poin sekarang bisa itu ini. ya. Langkah-langkah di situ. Nanti kan guru tim enggak lah yang mengapakannya. Ayo lanjut pertanyaan dari yang lain. Oke, saya dulu. Coba. Oke. Inilah tadi permasalahannya ya. Saya guru kelas 5. Nama saya adalah Kamsia Simbolon. Saya mengajar di kelas 5 sudah lama lah. 4 tahun ya. 4 tahun ya Bu. Iya. 4 tahun. Tapi saya udah berpindah Tapi di pindah kelas limanya, juga. iya. Saya lalui juga kelas 3, kelas 4, kelas 5. Di sini yang paling saya masalah yang di kelas 5 ini itu tadi sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, masalah kehadiran ya, karena saya rasa di kelas 5 ini tadi kan kelas 4 masih mengenal pengetahuan, ilmu pengetahuan. Kalau di kelas 1, 2, 3 kan ilmu calistung ya, baca, tulis, hitung. Tapi di kelas 4 mulai mereka masuk materi. Di kelas 5 pendalaman materi kan. Di pendalaman materi ini saya merasa kecewa ketika anak-anak itu sering absen. Nah, malah absennya mau sampai 1 bulan itu kehadirannya hanya 15 hari. Jadi saya tidak tahu ini dampaknya dari saya sendiri atau dari orang tua. Dan ketika mereka melaksanakan absen itu saya hitung, saya kasih surat panggilan sama orang tua, tapi tidak ditanggapi. Ini bagaimana lah solusinya supaya anak-anak ini, karena kalau ketika berapa persen yang kita hitung itu, rasa kalau menghitung absen kelas 5 yang paling banyak. Kenapa mereka itu di dalam kelas 5 itu begitu? Apa mungkin di kelas sama orang yang sering absen? Saya tidak tahu. Di kelas 5 ini, padahal saya mau pengen menyampaikan pelajaran, ini adalah di kelas 5 itu pendalaman ya, pendalaman pelajaran kelas 5. Kalau di kelas 5 mereka gagal, di kelas 6 itu bakalan tidak dapat. Karena kelas 6 itu hanya meneruskan pelajaran yang saya berikan di kelas 5. Jadi kecewa saya ini kalau masalah kehadiran. Banyak. Saya sering buat surat, panggil, tidak datang. Malah mau ujian pun saya panggil. Bagaimana solusinya ini kita buat dulu? Supaya mereka itu tidak sering-sering absen. Saya nggak tahu datanya orang tua atau dari saya. Iya. Memang setiap tahunnya di kelas 5 kelas paling banyak itu setiap tahunnya. Kenapa? Karena di kelas 6 mereka sudah berubah, sudah mendekat ujian. Di kelas 5 ini terasa kejenuhan, perubahan dari kelas tadi. Jenuh orang di kelas 5. Memang setiap tahun kejadian di kelas 5. Jenuh. Ya, tapi ada juga pengaruh dari keluarga ini, bukan hanya dari Di kelas sekolah. 5 itu pendalaman materi itu betul. Kalau di kelas 6 nggak ada pendalaman materi, hanya Dilanjutkan. ada bulan orang itu belajar. Iya. Bulan 1 udah ujian, ada lagi pelajaran. Jadi saat ibu kirim surat respon orang tuanya kayak Tidak datang, Nggak ada. tidak ditangkapi sama sekali. Tidak ditangkapi. Malah jadi suratnya sampai ke orang tua sampai saya berikan surat bukan melalui orang yang saya suruh menyampaikan surat itu sama orang tua. Sama orang tua supaya nanti kalau si anak ini anak ketika kita sering memanggil dia nggak sampaikan surat. Jadi saya tanya, kamu sampaikan surat? Sampaikan Bu. itu surat pemanggilan orang tua.
Karena saya di surat itu saya beritahukan anak ibu sudah terlalu lama tidak hadir ke sekolah. Nah, bayangkan sampai 15 sampai 9 hari, 5 hari. Kan enggak. Dalam 1 bulan ya, Bu, 1 ya? bulan absen dia itu ada 15 hari. Jadi saya sampaikan, kita hari efektif 24 hari, 30 hari dalam sebulan. Iya. 4 minggu. Ya, taruhlah dulu 25 lah hari efektif kita. Kamu absen 10 hari dalam sebulan. Iya. Berapa hari lagi kamu belajar? Iya, betul. Sementara pengetahuannya kita bukan menjengkal dia ya. Kita kan maunya dia mau bisa mengikuti pelajaran sama kawannya. Supaya jangan ketinggalan masuknya. Padahal dia senang. Saya kasih surat. Tidak ditanggapi orang tua. Ini di mananya apanya? Atau memang si anak memang tidak mau sekolah? Mau, Bu. Saya tanya, kamu memang gak mau sekolah? Mau, Bu. Atau kita langsung menjumpai orang tuanya? Nah, Iya. itu kan karena kita sudah menyurati, tak ada tanggapan orang tua. Kita jumpai. Iya. Nah, Jumpai karena dia ibu orang tanya yang tadi tua. sama anaknya, maunya sekolah, mau katanya tadi Mau. kan? Karena itu pengaruh apa keluarga juga ya kan? Bukan hanya sekolah loh. Karena tahu ada tugas yang dikasih orang tuanya sama jaga adiknya. Iya, Jadi orang itulah. tuanya malu. Banyak datang alasan Malu kan? sekolah, jaga adik. Makanya, jadi saya kecewa gitu. Padahal di kelas 5 ada yang betul-betul pendalaman materi. Gak bisa main-main di kelas 5. Karena sebuah pelajaran dari kelas 3 sampai ke kelas 4, itu semua dibongkar lagi pelajarannya. Ketika kita bertanya, mereka tidak tahu kan? Apa kamu pernah lihat ini? Pernah, katanya. Apa artinya? Nggak tahu. Nah, itulah mungkin sering nggak datang kan? Iya. Mungkin kelewat pelajarannya sama dia kan? Itu maksudnya. Jadi makanya aduh di mana ada Jadi rotasi? solusinya menurut aku lebih bagus kita jumpai. Kita orang jumpai, tua. iya. Karena sudah ada tadi ya kan kabar surat. Tak dipedulikan ya kan? Kalau bisa. Kita jumpai. Jadinya seakan-akan kita membujuk orang tua lah ya. Silaturahmi lah ke orang tua. Kita lah yang membutuhkan anaknya yang datang ke sekolah. Iya. Bukan orang tua yang butuh. Terbalik sekarang. Jadi terbalik. Ketika di pesta, budaya kita sebagai masyarakat di sini, jadi kita bisa jumpai. Itu pasti mereka datang. Bisa kita kok di situ cerita. Waktu pas ada sanggah sedikit lah, wih, Ibu, kemarin si ini begini loh ya. Aku sebenarnya pengen datang ke rumah. Kapan ya bisa? Bisa. Buat janjian kan? Dari situlah bisa kita cerita. Karena rata-rata kalau kita pulang setengah hari. Kalau kita datang siang atau agak sorean, orang tua pergi ke ladang. Karena memang komunitas kita di sini kan petani. Iya. Jadi pergi ke ladang. Nah, kita bisa mengambil ketika ada acara pesta. Kalau pesta ini biasanya rata-rata pasti hadir. Di situ bisa kita temui, kita buat perjanjian, atau kita cerita sedikit aja di situ. Jadi supaya mungkin dari kerjasama yang bagus antara orang tua dengan murid, kita bisa dapat solusi. Bagaimana pemecahan untuk dari kelas 5 tadi. Siapa tahu nanti terjadi di kelas 2, terjadi di kelas 1. Jadi bisalah kita sama-sama memecahkannya. Jadi karena waktu sudah makin siang ya, jadi saya rasa dari sharing ini bisalah kita buat suatu model untuk kita, pedoman untuk kita, bagaimana cara-caranya supaya kita bisa mengadakan proses belajar ini. Siswa yang bisa kita bilang bagaimana ya, siswa yang menjadi pusatnya. Jadi target kita itu siswa. Jadi kita nggak usah berpikir supaya murid kita itu bagaimana rankingnya, bagaimana nilainya harus benar-benar ini. Bisa kok Bu, yang penting siswa bisalah mengikuti pelajarannya. Jangan kita paksakan mereka benar-benar harus tahu, karena siswa itu kan beda-beda. Ada dia lebih pandai di matematika, ada dia lebih pandai di dunia kan. Jadi Ada jurusannya masing-masing. kita lebih tahu lah, siswa itu kan jurusannya masing-masing. Jadi dari sini kalau kita bisa sharing gini kan enak kita. Siapa tahu nanti di kemudian hari ada di kelas ini, bisalah guru kelas ini ngasih solusi
Jadi supaya kolaborasi kita di dalam kelas ini, di dalam sekolah ini bisa terjalin dengan begitu baiknya. Jadi saya rasa pertemuan kita hari ini bisa kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita pastilah mengucap syukur kepada Tuhan karena telah dipimpinnya dalam acara kita ini. Sebelum berpisah, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama saya Kamsia Simbolon. Saya mengajar di SD 010022 Desa Perbaungan, bertempat di kelas 5. Saya di sini menanggapi tentang pemaparan dari calon guru penggerak Mahlida Sialagan, yaitu tentang pentingnya budaya positif di dalam belajar. Pada saat sekarang ini budaya belajar itu memang sangat dibutuhkan dan harus kita lakukan. Karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif di mana perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Dan ketika kita menjalankan budaya di dalam belajar, sehingga kedisiplinan di dalam belajar itu akan berjalan dengan lancar, baik, dan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan apa yang kita capai tentang proses belajar akan tercapai mudah kita capai. Jadi siswa akan merasa nyaman dengan guru. Karena di mana saat sekarang, karena sudah ketika kita tanamkan budaya itu, maka antara guru dan siswa tidak ada lagi seperti dinding pemisah. Karena guru itu dianggap sebagai curahan hati, partner, di mana setiap keluhan apa yang terjadi di rumah bisa disampaikan kepada guru. Jadi yang pertama kita sepakati dulu, kita berikan keyakinan kepada siswa sehingga budaya positif itu akan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Nama saya Monita Paulina Siregar. Saya duduk di kelas 4 SDN 010022 Perbangunan. Saya senang sekali dengan adanya program dari pemerintah, yaitu pendidikan guru penggerak, dan guru saya Ibu Mahlida Yuliana Sialagan ikut di dalamnya. Sejak mengikuti program tersebut, Ibu Mahlida banyak sekali membuat perubahan di kelas kami, dan salah satunya membuat keyakinan kelas serta menyelesaikan masalah kami sesuai dengan kebutuhan kami. Dengan adanya keyakinan kelas yang kami buat dengan sendirinya, kami terbiasa untuk bersikap disiplin dan bersedia menerima konsekuensi ketika kami sendiri melanggarnya. Keyakinan kelas yang kami buat sendiri, mudah-mudahan kedepannya dengan terbangunnya sikap disiplin di kelas kami akan tercipta budaya positif di sekolah kami. Sekian dari saya, terima kasih, salam bahagia.